Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari siapkan hati kita malam hari ini untuk menyembah Dia dan meninggikan namanya. Karena Dialah alasan kita diciptakan, yaitu untuk menyembahnya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Haleluya, besar anugerah. Haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari
semakin bertambah. Ku hidup dalam anugerah-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Setiap waktu ku renungkan kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Tiada seperti Engkau. Engkaulah jaminan hidupku. Oh, Engkaulah perlindunganku. Padamu ku berharap selamanya. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu selalu manis, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kaulah Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
biar hati kami bersuka dan hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Bersuka karena Engkau Yesus, firman-Mu manis rasakan dalam begitu ajaib mengubahkanku setiap jadi baru seperti-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Haleluya. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji, haleluya. Inilah hidupku, hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sebagai persembahan. segala puji, segala hormat, menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Hidup ini bagimu. Kalau ku hidup, hidupku bagimu. Segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, oh segenap pikiranku, ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Oh segala puji, segala hormat bagimu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Kami beri hormat, kemuliaan. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami menghormati Engkau malam hari ini Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, tidak ada yang lain. Biarlah hanya penyembahan kami khusus bagimu Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi kebenaran bagi setiap kami malam hari ini. Biar setiap kami benar-benar menghormati dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Demi nama Kristus Tuhan, kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan malam hari ini ya berjudul Worship is Honoring God. Penyembahan adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya di dunia struktur organisasi terkecil atau yang biasa kita sebut hierarki adalah keluarga. Ya, di sana ada ayah,
ada ibu dan anak-anak. Firman Tuhan mengharuskan anak-anak menghormati orang tua mereka. Efesus 6 ayat 1 dan 3 ya berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, ya, yang seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, walaupun saat ini jabatan saya ini pendeta, namun karena saya masih memiliki orang tua yang harus saya hormati, maka saya tetap harus menghormati orang tua saya. Ya, tidak peduli siapa saya hari ini, tetapi jika saya masih memiliki orang tua, ya saya tetap harus menghormati orang tua saya. Nah, bagi para pasutri, ya harus saling menghormati, ya satu terhadap yang lain dalam kasih. Ya, Efesus 5, 22-23 ya berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Selanjutnya bagi para suami, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Lebih lanjut, orang tua, ya kita sebagai orang tua diingatkan untuk tidak menyakiti hati anak-anak kita. Ya, Kolose 3:21 berkata, "Hai bapak-bapak." Ya, jangan berarti ibu-ibu senang, ini juga termasuk sih ya. "Hai ibu-ibu, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Nah, Bapak Ibu Saudara, semua ini sebenarnya mengikuti struktur relasi yang ada dalam ya Tritunggal atau Trinitas, yaitu di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun ada batasan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap bagian. Allah Bapa ya berperan saat menciptakan dunia, membentuk sebuah keluarga yang menghadirkan suatu kerajaan, yang dari satu kerajaan maka dihasilkan satu bangsa yang besar, dan yang akhirnya melalui bangsa tersebut yang kita kenal yaitu Israel, yang menghadirkan juru selamat bagi dunia. Yesus, dia bertanggung jawab atas perannya selaku juru selamat manusia. Dia membatasi dirinya hanya sebagai anak manusia. Tubuh jasmaninya ya hanya dapat berada di satu tempat dalam waktu yang sama. Ya, padahal pada hakikatnya dia, Allah adalah roh yang memenuhi segala sesuatu. Ya, sehingga dalam firman dikatakan bahwa di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16, "Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan." Ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Namun walaupun demikian, Yesus tetap membatasi dirinya. Roh Kudus berperan menghibur gereja, ya, yang adalah umat pilihan Allah, melalui penyertaannya mengajarkan segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Yesus dan menginsafkan dunia akan dosa dan penghakiman. Kembali kepada Yesus selaku anak, ya, dia tidak mengetahui kapan waktunya bagi dia untuk datang kembali ke dunia. Hanya Bapa yang mengetahui kapan waktu itu. Ini tercatat dalam Matius 24 ayatnya yang ke-36. Nah, saudara, berbicara tentang menghormati bukan melulu karena hierarki suatu organisasi atau sebuah struktur. Ya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, penghormatan kita pada Allah merupakan bentuk penyembahan kita baginya. Siapa yang kita sembah, dialah yang layak kita hormati. Tapi jangan dibalik, ya. Karena kita tidak menyembah manusia walaupun dia layak dihormati. Saya menghormati orang tua saya, ya, istri saya, pemimpin rohani saya, ya, di dalam pemerintahan presiden, di tempat kerja, bos saya, ya, di kampus, dosen saya, di sekolah, guru saya, dan lain-lain. Namun saya tidak menyembah mereka. Semua bentuk hierarki mengajarkan kita untuk menghormati pribadi yang Tuhan tempatkan menjadi pemimpin atas kita. Nah saudara, mustahil orang berkata, saya mengasihi Tuhan, saya menyembah Dia, namun ya di waktu yang sama, ia sementara melakukan dosa dengan sengaja. Itu sama dengan tidak menghormati Allah. Mengapa? Karena Allah benci dosa, Dia bahkan mati ya akibat dosa saudara dan saya. Simpulannya, menyembah dan mengasihi Allah harus disertai rasa hormat atas pribadinya yang kudus. Ya, banyak orang Indonesia saat berada di luar negeri ya dapat dengan rapi antri, ya, walaupun panjang, dan bahkan membuang sampah di tempat yang disediakan. Mengapa? Ya selain takut dihukum, ya juga kita malu pada semua orang di luar negeri yang berbudaya rapi dan bersih, ya. Nah Bapak Ibu, kita dapat terpaksa atau dipaksa menghormati budaya di mana kita berada. Dan anehnya waktu kita lakukan itu, ya kita melakukannya dengan senang hati tanpa keluhan. Ya, saya akan mengakhiri renungan kita dengan kembali mengingatkan bahwa penyembahan kita adalah penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, orang seperti apa yang dikatakan menghormati Tuhan? Dalam Mazmur 15, ya, ini akan dinyatakan. Kami akan baca berbalas-balasan, ya, dimulai dari Daniel, silahkan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah deskripsi orang yang menghormati Tuhan. Karena itu dikatakan di ayat 1, Dialah yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan yang kudus, ya, di gunung Tuhan yang kudus. Untuk apa? Untuk menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil terus menghormati Dia sebagai Tuhan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai
segala pujian, segala hormat kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami memisahkan penyembahan dari rasa hormat kami kepadamu. Padahal hari ini kami mengerti, tanpa menghormati Engkau, tanpa hidup dalam budaya kerajaan, budaya kekudusan, kami tidak menghormati Engkau. Dan biarlah hari ini kami memperbaharui penyembahan kami dengan turut membawa penghormatan kami. Kami mau Tuhan mengambil budaya kerajaan itu, budaya hidup benar dan kudus. Karena itu yang Kau kehendaki, supaya kami benar-benar menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu untuk kembali menyembah Engkau dan sekaligus menghormati Engkau, mempersembahkan hidup kami di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan bagi dari setiap kami umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyembah dan memuji-Mu. Haleluya. Amin.